Mau jujur? Ya, jujur aja Bang. Saya yang tahu masalahnya dan keluarga yang tahu masalahnya. Kadang-kadang suka sakit hati melihat postingannya. Sakit hatinya tuh kok begini ya. Akhirnya kita mungkin ada rasa kayak tapi lama-lama sekali dua kali posting saya takutnya jadi seperti dia. Saya mute semuanya dan saya yang di TikTok juga saya ini. Jadi setelah kejadian itu saya udah nggak pernah lihat postingan dia semuanya, yang buat saya tenang. Takutnya saya ada dendam karena yang tahu kejadian sebenarnya kan kita juga. Saya tidak bilang dia apa, cuman ya sakit hati aja ketika sebenarnya posisi saya itu sulit. Saya memang bisa dibilang dikhianati sama dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Saya nggak nyangkanya ketika saya mengetahui ada telepon laki-laki itu diganti sama pihak wanita dengan nama laki-laki. Ya kalian semua juga laki-laki ya. Ketika ada di posisi itu berat sekali untuk memaafkan. Karena maaf, saya tidak tahu mereka itu ngapain. Saya juga tidak mau suzon, cuman dari rantai semua itu, karena ini sudah 1 tahun ketidakjujuran itu ada. Saya sendiri juga kadang-kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya. Karena saya selama ini cuman menahan semuanya selama 1 tahun. Saya karena anak saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Jadi kasih lihat saya. Terus saya mau ngomong apa? Saya nggak akan jabarin di sini semuanya. Saya ke keluarga saya tanya harus gimana, ini begini. Mereka bilang selesaikan. Dan juga saya nanya sama ayah saya. Satu kunci kehidupan saya dalam kehidupan, saya selalu menanyakan orang tua saya. Keputusan dia adalah keputusan saya. Mama saya udah nggak ada. Ayah saya bilang selesaikan. Mau bukti apa lagi, Pak Ibu? Itu adalah suara hati seorang suami dan laki-laki. Bagaimana sakitnya dihianati. Itu saja ya. Kalau seorang laki-laki marah seperti ini sampai suratnya ada di pengadilan, Anda bisa menilai bagaimana kesabaran seseorang berakhir. Itu saja kalau saya menilai. Karena saya begitu saya ditelepon, diceritakan, saya juga kaget, tapi saya nggak boleh ceritakan. Sabar sekali ini manusia. Kalau itu memang kita ingin mengetahui ya, jadi bagaimana kondisi dan keadaan anaknya pada saat kemarin. Jadi dia ketemu, bahkan seingat saya dia bertemu dengan orang yang selama ini menjaga Laura, dan mereka datang ada di Polres, saya tidak perlu sebutkan namanya. Mungkin banyak hal yang dibicarakan karena setelah itu saya tinggal, karena saya tidak ingin mendengarkan hal-hal yang terkait
bagaimana proses yang terjadi saat itu. Jadi seseorang tersebut, oknum tersebut ada di Polres dan dia berbicara sama Nikita hampir 1 jam. Artinya dia menceritakan bagaimana keadaan baik fisik maupun psikis daripada Laura seperti itu. Dan alhamdulillah Anda bisa melihat bagaimana Niki turun kemarin. Kalau memang suasana hatinya ada yang baik, bisa dilihat. Artinya dari hasil kemarin dia bicara itu banyak hal yang bisa dia dapatkan. Perlindungan perempuan dan anak itu mempunyai aturan. Saya tidak perlu jelaskan karena itu menjadi rahasia mereka dan tidak boleh terekspos ataupun terpublikasi teknis dan cara mereka. Karena itu yang namanya perlindungan. Saya nggak boleh tahu dan saya tidak boleh sampaikan. Jadi yang kita tahu bagaimana caranya berhubungan ya harus melalui penyidik karena semuanya rekomendasinya dari penyidik. Sangat baik karena dia sudah bilang itu mamaku. Saya itu sama dengan mamaku. Tadi saya berkomunikasi membahas apa yang terbaik buat Laura. Perorangan atau lembaga Bang yang akan? Lembaga. Lembaga atau Komnas Perlindungan Anak? Saya nggak boleh sampaikan. Itu aja, sampai nanti tanya ke penyidik. Yang jelas saya diminta sama Nikita dia kirimkan sesuatu, tolong abang deh tindak lanjuti ya udah. Mana ya yang akan mama pilih? Dokter. Anak mama soleh, cium. Dokter. Kalau itu ke Mbak Im aja nanyanya, karena saya tidak masuk kepada proses bagaimana cara merayakan anak ulang tahun. Jadi kalau Anda tanya teknis merayakannya, nanti saya coba tanya Mbak Im. Memang hari ini saya mau ke sana, nanti malam saya bilang ini ada pertanyaan dari wartawan, kan gitu aja. Saya tanyakan ke Mbak Im, kenapa ada kejadian kemarin? Nanti jawabannya kita ketemu lagi. Saya kira kita nggak tahu persoalan orang gitu ya, nggak tahu itu gitu. Jadi ya saya kira kita prasangka baik aja dan kita doakan aja mudah-mudahan ya mungkin itu yang terbaik gitu buat mereka saat ini. Ya pasti kita mendoakan yang terbaik. Semua orang pasti punya masalah ya, semua pasangan berumah tangga pasti ada masalah. Tapi ya tugasnya kita sebagai teman-temannya mereka ya kita cukup mendoakan semoga dikasih jalan terbaik, dikasih ketabahan juga untuk menjalankan semuanya.